Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Insan Utama 2? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Gimana puasanya anak-anak Ustadz? Aman kan? Gak ada yang bolong? Tarawihnya juga. Semoga dalam suasana bulan Ramadan ini kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalankan rangkaian ibadah agar nanti di akhir Ramadan kita mendapatkan gelar takwa. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, masih bersama Ustadz Indra Cahyadi SPDI. Dalam video kali ini Ustadz ingin membuat suatu video tentang kurban. Ayo kita cek, kita lihat, perhatikan videonya. Ketentuan umum ibadah kurban. Perhatikan gambar-gambar ini. Ada beberapa macam hewan yang bisa kita kurbankan. Jadi di sini ada unta, sapi, kerbau, kemudian ada kambing. Jadi ini adalah hewan-hewan yang bisa dijadikan hewan kurban. Definisi kurban. Apa definisi kurban? Kurban menurut bahasa berasal dari kata koroba yakrobu kurbanan, yang berarti mendekatkan atau dekat. Orang yang berkurban, dia berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Udhiyah adalah sebutan bagi hewan ternak yang disembelih pada Idul Adha dan hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah taala. Jadi ini adalah ilmu fikih sunnah Said Sabiq. Kapan waktu penyembelihan hewan kurban? Waktu penyembelihan hewan kurban yang utama adalah pada hari raya Idul Adha, setelah terbitnya matahari dan hari-hari tasyrik, tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 Zulhijjah. Itu adalah waktu untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Mengapa kita harus berkurban, Ustadz? Jadi ini jawabannya. Ada dalil ayat Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar, yang mana artinya maka sholatlah untuk Rabbmu dan sembelilah hewan. Hukum berkurban. Hukum berkurban bisa menjadi wajib bagi yang diberi kelapangan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu adalah bagi dia hukumnya wajib. Bisa jadi hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya sunnah yang sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Ini pendapat mayoritas ulama. Setiap pagi Allah mengutus dua malaikat, yang satu berdoa, ya Allah berikanlah ganti bagi yang berinfak, dan yang kedua berdoa, ya Allah berikanlah kehancuran bagi yang menahan hartanya atau pelit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kita bahas juga keutamaan berkurban. Ada di dalam hadis riwayat Tirmizi, tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari nahar atau Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah kurban. Jadi maksudnya adalah ibadah kurban adalah ibadah yang sangat disukai atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Idul Adha. Jenis-jenis hewan kurban. Dan bagi setiap kami berikan tuntunan berkurban agar kalian mengingat nama Allah atas rezeki yang telah dilimpahkan kepada kalian.
berupa hewan-hewan ternak. Hewan ternak yang dimaksud di sini adalah unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Ketentuan jumlahnya dari Jabir radhiyallahu an, kami menyembelih bersama Rasulullah SAW di Hudaybiyah dengan unta atas nama 7 orang dan sapi atas nama 7 orang. Syarat dan pembagian kurban. Orang yang berkurban harus mampu menyediakan hewan sembelihannya dengan cara halal tanpa berhutang. Kurban harus binatang ternak seperti sapi, unta, kerbau, kambing, atau biri-biri. Binatang yang disembelih tidak memiliki cacat, tidak buta, tidak pincang, tidak sakit, dan kuping serta ekornya harus utuh. Apa hikmah berkurban? 1. Menghidupkan syiar agama Islam dan sunnah. Yang kedua, mengenang perjuangan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ketiga, berbagi kebahagiaan di hari raya. 4. Mengikat kematian atau zikrul maut. Itulah video Ustadz pada hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat kita jadikan tambahan ilmu pengetahuan. Itu saja dari Ustadz. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, Ustadz tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.